Lionel Messi ternyata coblos Haaland jadi nomor 1 di FIFA Best Player. Lionel Messi tidak segan mengakui bahwa Erling Haaland menjalani musim yang luar biasa. Buktinya, Messi memilih Haaland sebagai pilihan pertama di ajang FIFA Best Men's Player. Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 dini hari WIB, FIFA menyelenggarakan seremoni di London untuk mengumumkan para pemenang. Lionel Messi tidak hadir, tapi dia diwakili oleh Thierry Henry yang naik ke panggung untuk menerima trofi pemain terbaik edisi kali ini. Dalam keterangan di laman resmi mereka, FIFA mengungkapkan bahwa Messi terpilih menjadi pemenang meski memiliki poin penilaian akhir sama dengan Haaland, yakni 48 poin. Messi menang karena lebih mendapatkan lebih banyak suara dari kapten tim nasional. Tidak ada yang meragukan status Messi sebagai pemain terbaik di dunia, bahkan mungkin yang terbaik sepanjang masa. Namun, penghargaan semacam FIFA Best menggunakan tolok ukur setahun terakhir, yaitu tahun 2023. Nah, dilihat dari sisi manapun, tahun 2023 lalu jauh lebih baik bagi Haaland daripada Messi. Karena itulah Haaland dianggap lebih layak menang, dia menjuarai Liga Champions dan Premier League. Kasus serupa sebenarnya terjadi di ajang Ballon d'Or 2023 lalu. Messi menang, Haaland juga jadi nomor 2. Karena itu, muncul isu bahwa mereka yang memberikan suara bersikap bias, tidak benar-benar objektif. Di tengah gonjang-ganjing kemenangan Messi, terungkap bahwa La Pilga pun sebenarnya mengakui ketangguhan Haaland. FIFA memang umumnya membagikan dokumen pemilihan secara terbuka, jadi pilihan setiap pemberi suara biar diketahui publik. Nah, ternyata Messi pun menentukan pilihan dengan adil sebagai kapten timnas Argentina. Setiap pemberi suara diminta memilih 3 nama, 1 sebagai yang terbaik. Terungkap, Messi memilih Haaland sebagai pilihan nomor 1, Kylian Mbappe nomor 2, dan Julian Alvarez nomor 3. Artinya, Messi pun mengakui Haaland menjalani musim luar biasa, fair. Manchester City punya pemain masa depan yang bisa bermain 5 posisi. Manajer Manchester City Pep Guardiola tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Oscar Bob. Dia yakin Bob bisa menjadi pemain penting bagi klub di masa mendatang. Bob merupakan salah satu pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester City. Dia mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim utama pada musim ini. Bob tampil begitu mengesankan ketika mendapatkan kesempatan bermain dari Guardiola. Dia sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan. Dalam pertandingan melawan Newcastle, Bob menjadi penentu kemenangan Manchester City. Dia mencetak gol kemenangan pada menit masa injury time babak kedua. Guardiola mengaku sangat terkesan dengan perkembangan Bob sejauh ini. Dia berharap Bob bisa bertahan dalam waktu yang lama di Manchester City. Guardiola juga senang dengan fleksibilitas yang dimiliki Bob. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun itu bisa bermain dalam 5 posisi. Kami memiliki pemain lain selama bertahun-tahun jika dia memutuskan untuk bertahan. Mungkin dia memutuskan untuk saat ini dia senang dengan menit-menit itu. Cole Palmer senang dengan menit-menit itu, tetapi setelah 2 atau 3 tahun, mereka menginginkan lebih dan itu wajar, itu sepenuhnya bisa dimengerti. Mungkin saya tidak memberi mereka menit-menit itu dan mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Jika dia memutuskan untuk bertahan, kami memiliki pemain yang akan bertahan bertahun-tahun. Dia bisa bermain di 5 posisi striker, sayap kanan, kiri, dia sangat dinamis, etos kerjanya luar biasa. Dia tidak merasakan banyak tekanan. Bagian penting musim ini adalah November, Desember, banyak pertandingan. Pemain-pemain penting tidak ada di sana dan Oscar membantu kami, dan itu bagus, sungguh luar biasa. Goat bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi Kevin De Bruyne. Jack Grealish menasbihkan gelar Goat untuk Kevin De Bruyne setelah comeback Liga Premier Inggris sensasionalnya untuk Manchester City.
Jack Grealish menobatkan Kevin De Bruyne sebagai GOAT Greatest of All Time atau terbaik sepanjang masa setelah maestro Manchester City itu menyumbang gol dan assist kontra Newcastle United pada comeback-nya di Liga Premier Inggris, Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024 dini hari WIB, di St. James Park. Gelandang Belgia itu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit 74 dengan sebuah gol indah, sebelum mengirimkan assist sempurna untuk Oscar Bob pada gol kemenangan menit 91. Grealish mengunggah foto De Bruyne di Instagram pribadinya pasca laga, lengkap dengan caption, "Jujur, saya belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidup." Sang GOAT, De Bruyne kembali beraksi di Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak Agustus tahun 2023, di mana ia harus meninggalkan lapangan lantaran cedera hamstring di partai pembuka EPL musim ini antara Man City dan Burnley. Gelandang 32 tahun itu baru dimasukkan pada menit 69 di laga Newcastle, menggantikan Bernardo Silva. Dengan kata lain, ia hanya membutuhkan 5 menit untuk menjadi pembeda. Armada Pep Guardiola baru akan kembali beraksi pada tanggal 27 Januari setelah jeda pendek musim dingin, di mana mereka akan meladeni Tottenham pada putaran keempat Piala FA. Belum bisa dipastikan apakah De Bruyne bakal melakoni start pertamanya musim ini di laga tersebut. Meski banyak peminat, Calvin Phillips tak juga laku di bursa transfer. Tottenham dikaitkan dengan transfer pinjam gelandang Manchester City. Calvin Phillips dan klub London Utara harus membuat keputusan mengenai hal tersebut. Pemain 28 tahun tersebut siap meninggalkan Etihad meski baru 18 bulan bergabung dengan tim besutan Pep Guardiola. Menurut kabar yang dilansir Football, London menyebutkan bahwa Tottenham dikaitkan dengan transfer pinjam gelandang Manchester City, Calvin Phillips. Pemain internasional Inggris nampaknya siap meninggalkan klub hanya berselang 18 bulan sejak kedatangannya dengan nilai transfer sebesar 42 juta pound. Akan tetapi beberapa kali mengalami cedera dan persaingan sengit untuk memperebutkan tempat dalam lini tengah skuad Pep Guardiola membuat pemain 28 tahun tersebut hanya menorehkan 16 penampilan di Premier League sejak didatangkan ke Etihad Stadium. Phillips kabarnya ingin hengkang dari City untuk mengamankan satu tempat dalam skuad Inggris di Euro 2024, dengan pemain seperti Jude Bellingham dan Declan Rice yang selalu menjadi pilihan utama Gareth Southgate dalam 2 tahun terakhir. Beberapa klub telah dikaitkan dengan transfer sang gelandang termasuk Juventus dan Newcastle. Spurs juga disebut sebagai salah satu klub yang berpotensi merekrut Phillips, meski klub London Utara tersebut tidak akan melakukan pergerakan terkait transfer pemain internasional Inggris tersebut saat ini. Meski sementara ini The Lilywhites kekurangan personil di area tersebut saat ini, namun kembalinya Rodrigo Bentancur dari cedera parah dan ketersediaan Sarr dan Bissouma setelah Piala Afrika membuat transfer Phillips untuk saat ini kemungkinan kecil akan terwujud.